Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sifat konjugat bilangan kompleks. Sebelum masuk ke pembahasan materi, yuk kenalan dulu nih sama 7 pemateri kita pada video kali ini. Sebelum masuk ke dalam sifat-sifat konjugat pada bilangan kompleks, ada baiknya kita mengingat kembali bahwa konjugat bilangan kompleks adalah bilangan yang memiliki bagian real yang sama dan bagian imajiner yang sama namun berbeda tanda. Jika diberikan bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y, maka konjugatnya adalah Z konjugat sama dengan X dikurang Y, di mana Z konjugat merupakan lambang dari konjugat, X merupakan bagian real dari bilangan kompleks, I merupakan satuan imajiner dengan sifat, I kuadrat sama dengan min 1, dan Y merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks. Baiklah, kita masuk ke sifat konjugat pertama dalam bilangan kompleks. Untuk sifat yang pertama ini, itu ada Z1 plus minus Z2 plus minus sampai seterusnya konjugat, itu sama dengan Z1 konjugat plus minus Z2 konjugat plus minus sampai seterusnya. Untuk membuktikannya, kita perlu mengambil permisalan. Kita misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1, Z2 itu sama dengan X2 tambah Y2. Dari Z1 dan Z2 yang kita telah misalkan tadi, didapatlah konjugatnya, yaitu Z1 konjugat sama dengan X1 dikurang Y1. Konjugat dari Z2 itu ada X2 dikurang Y2. Seperti yang sudah kita lihat pada sifat yang pertama tadi, itu ada tanda plus minus. Maka untuk membuktikannya pun kita bisa membuktikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangannya kita lakukan seperti biasa saja. Untuk yang pertama, kita buktikan dengan menggunakan penjumlahan. Z1 tambah Z2 konjugat sama dengan kita masukkan nilai Z1 dan Z2 yang telah kita misalkan tadi. Didapatlah X1 tambah Y1 tambah X2 ditambah Y2 konjugat sama dengan kita gabungkan bilangan real dan bilangan imajinernya. Itu sama dengan X1 tambah X2 ditambah I buka kurung Y1 ditambah Y2 sama dengan X1 tambah X2 dikurang I Y1 tambah Y2. Kenapa dia jadi kurang? Karena yang awal itu adalah konjugat, jadi kita mau menon-konjugatkan. Lalu itu sama dengan X1 tambah X2 dikurang Y1 dikurang Y2 sama dengan kita kelompokkan kembali seperti awal, itu didapatlah X1 dikurang Y1 ditambah X2 dikurang Y2 sama dengan kita ketahui bahwa X1 dikurang Y1 tadi itu merupakan nilai dari Z1 konjugat. Lalu X2 dikurang Y2 itu merupakan nilai dari Z2 konjugat. Maka terbuktilah bahwa Z1 tambah Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Selanjutnya kita akan membuktikannya dengan pengurangan. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan yang penjumlahan. Z1 dikurang Z2 konjugat sama dengan kita masukkan nilai dari Z1 dan Z2 yang tadi, yaitu X1 tambah Y1 dikurang X2 ditambah Y2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikurang X2 dikurang Y2 sama dengan kita kelompokkan kembali bilangan real dan bilangan imajinernya. Didapatlah X1 dikurang X2 ditambah I dikali Y1 dikurang Y2 sama dengan X1 dikurang X2 sama dengan I Y1 dikurang Y2 sama dengan X1 dikurang X2 dikurang Y1 ditambah Y2. Kita kelompokkan kembali X1 dikurang Y1 dikurang X2 dikurang Y2. Maka kita ketahui bahwa X1 dikurang Y1 itu merupakan nilai dari Z1 konjugat
dan X2 dikurang Y2 itu merupakan Z2 konjugat. Maka terbuktilah Z1 dikurang Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan 6 dikurang 2i, Z2 sama dengan min 4 tambah 3i, dan Z3 sama dengan 5 tambah i. Tunjukkan bahwa Z1 tambah Z2 tambah Z3 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat ditambah Z3 konjugat. Untuk menyelesaikannya, kita hitung dulu nilai dari Z1 tambah Z2 tambah Z3 konjugat. Maka Z1 tambah Z2 tambah Z3 itu sama dengan, kita masukkan nilai dari Z1, Z2, dan Z3. Didapatlah 6 dikurang 2i tambah min 4 tambah 3i ditambah 5 ditambah i. Sama dengan, kita kelompokkan bilangan real dan bilangan imajinernya. Didapatlah 6 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 2i ditambah 3i ditambah i sama dengan 7 tambah 2i. Maka konjugat dari Z1 tambah Z2 tambah Z3 itu sama dengan 7 dikurang 2i. Selanjutnya kita hitung nilai dari Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat ditambah Z3 konjugat. Dari Z1, Z2, dan Z3 yang diketahui tadi, didapatlah Z1 konjugatnya itu sama dengan 6 tambah 2i, Z2 konjugatnya sama dengan min 4 dikurang 3i, dan Z3 konjugat sama dengan 5 dikurang i. Maka Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat ditambah Z3 konjugat sama dengan, kita masukkan nilai dari konjugatnya masing-masing, yaitu 6 tambah 2i ditambah min 4 dikurang 3i ditambah 5 dikurang i. Sama dengan, kita kelompokkan kembali bagian real dan bagian imajinernya. Maka didapatlah 6 dikurang 4 ditambah 5 ditambah 2i dikurang 3i dikurang i sama dengan 7 dikurang 2i. Maka dapat kita lihat bahwa hasilnya sama. Maka terbuktilah bahwa Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat ditambah Z3 konjugat. Selanjutnya pada sifat yang kedua yaitu perkalian, di mana Z1 dikali Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, langsung saja ke pembuktiannya. Kita misalkan Z1-nya itu X1 ditambah Y1. Jika kita konjugatkan menjadi X1 dikurang Y1. Dan Z2-nya itu X2 ditambah Y2. Jika kita konjugatkan menjadi X2 dikurang Y2. Nah, langsung saja Z1 dikali Z2 konjugat itu sama dengan Z1-nya itu kan tadi X1 ditambah Y1 dikali dengan Z2. Z2-nya itu kan X2 ditambah Y2. Nah, konjugat sama dengan, kita kalikan keduanya menjadi X1 X2 ditambah I X1 Y2 ditambah I X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2 konjugat sama dengan X1 X2 ditambah I X1 Y2 ditambah I X2 Y1 I kuadrat itu kan minus 1, jadi bisa kita ubah menjadi min Y1 Y2 sama dengan di sini kita kelompokkan bagian real dan imajinernya. Bagian realnya itu kan tadi X1 X2 dikurang Y1 Y2 dan imajinernya itu X1 Y2 ditambah X2 Y1 dan I-nya itu bisa kita keluarkan dari kurungnya. Jadi X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1 konjugat sama dengan, nah juga jika sudah seperti ini kita konjugatkan jadi plus. Jadi X1 X2 dikurang Y1 Y2 kurang min I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, selanjutnya min dan I ini kan bisa kita kalikan lagi ke dalam kurung. Jadi X1 X2 dikurang Y1 Y2 dikurang I X1 Y2 dikurang I X2 Y1. Nah, suku kedua ini kan bisa kita ubah lagi menjadi plus I kuadrat Y1 Y2. Karena di awal kan bentuknya udah memang seperti itu kan. Jadi X1 X2 dikurang I X1 Y2 dikurang I X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2 sama dengan, nah suku pertama dan kedua ini bisa kita keluarkan X1-nya dari dalam kurung kan. Jadi lalu suku ketiga dan keempat ini Y1 yang kita keluarkan dari kurungnya. Jadi X1 dikali X2 dikurang Y2 dikurang Y1 dikali X2 dikurang Y2.
Nah, X2 dikurang Y2 kan sama, jadi bisa kita keluarkan lagi dalam kurungnya, dan X1 dikurang Y1 jadi sama dengan X2 dikurang Y2 dikali X1 dikurang Y1. Nah, X2 dikurang Y2 itu kan konjugat Z2, dan X2 dikurang Y2 itu kan konjugat Z1. Nah, Z2 konjugat dan Z1 konjugat itu kan sifatnya komutatif, jadi bisa kita balik menjadi Z1 dikali Z2 konjugat itu sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat, jadi terbukti. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu diketahui bilangan kompleks 2 ditambah I dan Z2-nya itu 1 dikurang 3I. Tentukan Z1 dikali Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu Z1-nya itu kan 2 ditambah I. Jika kita konjugatkan menjadi 2 dikurang I. Z2-nya itu 1 dikurang 3I. Jika kita konjugatkan menjadi 1 ditambah 3I. Langsung saja Z1 dikali Z2 konjugat itu kan 2 ditambah I dikali 1 dikurang 3I konjugat sama dengan konjugat Z1 itu kan 2 dikurang I dikali Z2-nya, konjugat Z2-nya itu 1 ditambah 3I. Ini sama-sama kita kalikan menjadi 2 dikurang 6I ditambah I dikurang 3I konjugat sama dengan yang sampingnya itu pun juga kita kalikan menjadi 2 ditambah 6I dikurang 3I kuadrat. Sama dengan 2 dikurang 6I ditambah I kuadrat itu kan min 1 menjadi plus 3 sama dengan 2 ditambah 6I dikurang I ditambah 3 sama dengan ini bisa kita konjugatkan menjadi 2 ditambah 3 itu kan 5. 6I dikurang I itu kan 5I sama dengan 2 ditambah 3 5. 6I dikurang I itu kan 5I, jadi terbukti. Nah, langsung saja pada sifat yang ketiga, yaitu pembagian, di mana Z1 per Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat. Langsung saja ke pembuktiannya, kita misalkan Z1 itu X1 ditambah Y1, jika kita konjugatkan menjadi X1 dikurang Y1, Z2-nya tuh X2 ditambah Y2I, jika kita konjugatkan menjadi X2 dikurang Y2I. Nah, langsung saja Z1 per Z2 konjugat sama dengan X1 ditambah Y1I per X2 ditambah Y2I. Lalu kita kalikan konjugat atau sekawan dari penyebutnya, yaitu X2 dikurang Y2I per X2 dikurang Y2I konjugat sama dengan X1 X2 dikurang X1 Y2I ditambah X2 Y1I dikurang Y1 Y2I kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat I kuadrat. Nah, I kuadrat itu kan min 1, jadi bisa kita ubahkan jadi X1 X2 dikurangi X1 Y2I ditambah X2 Y1I ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat konjugat sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah X2 Y1 dikurang X1 Y2 dikali I per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini kita kelompokkan ya, jadi bagian real dan imaginernya sama dengan lalu kita bagikan masing-masing bagian real dan imaginernya dan menjadi X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat I konjugat sama dengan lalu kita konjugatkan jadi min. Nah, tadi kan positif jadi min, jadi X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurang X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat I sama dengan kita samakan lagi penyebutnya, jadi X1 X2 ditambah Y1 Y2 dikurang X2 Y1 ditambah X1 Y2I per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 dikurang X2 Y1I ditambah X1 Y2I per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, suku kedua ini kan bisa kita ubahkan menjadi min Y1 Y2I kuadrat seperti tadi. Jadi X1 X2 dikurang X2 Y1I ditambah X1 Y2I dikurang Y1 Y2I kuadrat per X2 kuadrat dikurang Y2
I kuadrat sama dengan X2 kan bisa kita keluarkan, dan Y2I juga bisa kita keluarkan. Jadi X1 dikurang Y1I kan sama, jadi bisa kita satukan. Jadi X2 dikali X1 dikurang Y1I ditambah X2I dikali X1 dikurang Y1I per X2 dikurang Y2I dikali X2 dikurang Y2I sama dengan X1 dikurang Y1I dikali X2 dikurang Y2I per X2 dikurang Y2I dikali X2 dikurang Y2I. Nah, X2 dikurang Y2I kan bisa kita coret, jadi X1 dikurang Y1I itu kan konjugat Z1, dan X2 dikurang Y2I itu kan konjugat Z2. Jadi terbukti Z1 per Z2 konjugat itu sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu jika Z1 sama dengan 2 ditambah 6I dan Z2-nya itu min 3 dikurang 9I. Tentukan Z1 konjugat per Z2 konjugat. Nah, penyelesaiannya itu Z1-nya itu kan tadi 2 ditambah 6I, jika kita konjugatkan menjadi 2 dikurang 6I. Dan Z2-nya itu min 3 dikurang 9I, jika kita konjugatkan menjadi min 3 ditambah 9I. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu yang ditanyakan Z1 konjugat per Z2 konjugat. Jadi sama dengan Z1 konjugat itu kan 2 dikurang 6I per Z2 konjugatnya itu min 3 ditambah 9I sama dengan, kita kalikan sama penyebutnya. Jadi 2 dikurang 6I per min 3 ditambah 9I dikali min 3 dikurang 9I per min 3 dikurang 9I sama dengan min 6. 2 dikali min 3 itu kan min 6. 2 dikali min 9I jadi min 18I ditambah min 6I dikali min 3 itu min 18I ditambah min 6I dikali min 9I itu kan positif 54I kuadrat per min 3 dikali min 3 positif 9, min 3 dikali min 9I jadi positif 27I, positif 9I dikali min 3 itu min 27I, positif 9I dikali min 9I menjadi min 81I kuadrat sama dengan 6 dikurang min 6, 18I, min 18I ditambah 18I kan habis, jadi min 6 dikurang 54 per 9 ditambah 81 sama dengan min 60 per 90, jika kita kecilkan menjadi min 2 per 3. Lalu kita masuk sifat yang keempat, yaitu Z konjugat sama dengan Z. Nah, misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka konjugatnya Z sama dengan X dikurang Y. Z konjugat sama dengan X dikurang Y konjugat sama dengan X ditambah Y. Nah, kan X tambah Y tadi itu kan sama dengan Z kan, maka terbukti bahwa Z konjugat sama dengan Z. Nah, di sini kita ada contoh soalnya, yaitu jika Z sama dengan 3 ditambah 4I, tentukan konjugatnya dan buktikan bahwa Z konjugat sama dengan Z. Nah, di sini penyelesaiannya yang kita ketahui yaitu Z sama dengan 3 ditambah 4I. Pertama kita cari konjugatnya, yaitu Z konjugat sama dengan 3 dikurang 4I konjugat sama dengan 3 ditambah 4I. Nah, kan 3 ditambah 4I itu kan sama tuh kan, kayak yang kita ketahui yaitu Z-nya kan, karena Z konjugat sama dengan Z, maka terbukti bahwa Z konjugat sama dengan Z. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat kelima dari bilangan konjugat. Adapun sifat kelima itu adalah Z konjugat inverse sama dengan Z inverse konjugat. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menerapkan sifat dari inverse. Nah, apabila suatu bilangan dikalikan inverse-nya, maka dia akan sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita terapkan pada sifat konjugat ini, kita buat menjadi Z konjugat dikali Z inverse konjugat sama dengan 1. Kemudian untuk menyederhanakannya itu, kan kita ingin membuktikan apakah si Z inverse konjugat itu sama dengan Z konjugat inverse. Nah, sehingga yang kita hilangkan adalah Z konjugatnya. Nah, untuk menghilangkan Z konjugatnya itu kita sederhanakan dengan cara kedua ruas itu dibagi dengan Z konjugat, sehingga didapatlah di ruas kiri
menjadi Z inverse konjugat dan diluaskan dan seper Z konjugat. Sehingga dapat ditulis Z inverse konjugat sama dengan 1 per Z konjugat. Nah, 1 per Z konjugat itu kalau kita ingat lagi sifat eksponen, nah ketika kita ingin menaikkan suatu bilangan yang berpangkat, nah kita apabila pangkatnya itu positif, ketika kita naikkan pangkatnya itu berubah jadi negatif. Tapi nilai dari bilangannya itu gitu kan, maksudnya operasi yang ada operasi sebelum bilangannya itu nggak diganggu sama sekali gitu, nggak akan berubah. Kan biasanya kalau misalnya penjumlahan ketika dia pindah ruas itu berubah jadi negatif ya kan, positif jadi negatif. Nah tapi kalau di eksponen yang berubah itu adalah pangkatnya aja gitu, sehingga jadinya Z inverse konjugat itu sama dengan Z konjugat inverse gitu. Jadi kan Z konjugat 1 per Z konjugat. Nah Z konjugatnya itu kan pangkatnya 1 gitu kan. Jadi kalau kita mau buat jadi ketika kita mau menghilangkan pernya atau pecahannya gitu, atau kita mau buat si Z konjugatnya itu ke atas gitu kan. Nah jadi berubah tanda pada eksponennya. Jadi yang tadinya positif 1 ketika dinaikkan jadi negatif 1, atau Z inverse konjugat sama dengan Z konjugat inverse, sehingga terbukti sifat ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami sifat kelima ini, saya ada menyediakan contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah diketahui bilangan kompleks dari Z sama dengan 2 tambah I, tentukan Z konjugat inverse-nya. Nah, gimana sih cara menentukannya? Kita terapkan lagi pembuktian yang tadi gitu kan, yang Z konjugat kali Z inverse konjugat sama dengan 1. Nah, tapi kan di sini yang diketahui itu adalah bilangan kompleksnya aja, sedangkan bilangan konjugatnya kan belum ada. Nah, caranya gimana? Yang pastinya bilangan kompleks ini kan kita harus ubah dulu ke bilangan konjugat. Nah, cara mengubahnya itu kan tadi kita lihat kita cukup perhatiannya itu di tanda sebelum bilangan imajinernya. Kan kalau bilangan kompleks terdiri atas bilangan real dan imajiner. Nah, kita fokus kita itu hanya di tanda operasi sebelum bilangan imajinernya. Nah, di sini kan Z sama dengan 2 tambah I, di mana imajinernya itu adalah I. Nah, sebelum I itu kan operasinya adalah tanda operasinya adalah positif kan, atau tanda tambahkan. Nah, ketika kita mau mengubahnya ke bilangan konjugat, maka tanda yang sebelum I-nya itu berubah gitu, dari positif jadi negatif, sehingga Z konjugatnya sama dengan 2 dikurang I gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya I tambah 2 gitu kan, I tambah 2, otomatis yang tanda tambah sebelum angka 2-nya itu tidak berubah sama sekali. Yang berubah itu adalah tanda sebelum I-nya. Tapi kan I-nya di awal gitu kan. Mau di awal ataupun di akhir, tetap perhatian kita itu hanya fokus kita itu hanya di bilangan imajinernya. Karena I-nya situ positif, maka jadi berubah jadi minus I tambah 2 gitu. Nah, itu sekilas info tentang bilangan konjugat. Oke. Nah, kita masuk lagi ke soal. Untuk menyelesaikan soal ini, kan tadi udah kita ubah tuh Z-nya itu menjadi Z konjugat, yaitu Z konjugat sama dengan 2 dikurang I. Nah, kita pakai tadi sifat inverse itu, Z konjugat dikali Z inverse konjugat sama dengan 1. Nah, Z konjugatnya udah tahu nih, yaitu 2 kurang I. Maka Z konjugatnya itu kita ubah jadi, atau 2 kurang I-nya itu kita substitusikan, kita gantikan si Z konjugatnya itu jadi 2 kurang I, sehingga Z konjugat kali Z inverse konjugat sama dengan 1 menjadi 2 kurang I kali Z inverse konjugat sama dengan 1. Nah, untuk menyederhanakannya otomatis untuk
mencari Z inverse konjugatnya itu otomatis kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2 kurang I. Kenapa dibagi 2 kurang I? Karena kan bilangan konjugatnya tadi 2 kurang I, udah kita ubahkan Z konjugatnya itu ya kita gantikan kan karena Z konjugatnya diketahui. Nah, sehingga didapatlah Z inverse konjugatnya itu sama dengan 1/2 kurang I. Nah, untuk sifat selanjutnya itu kan yang sebelumnya itu adalah sifat bilangan konjugat untuk inverse. Nah, inverse itu kan kalau kita golongkan itu kan bisa ke eksponen, tapi eksponen yang bernilai negatif, dan negatifnya itu negatif 1 gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ketemu kasus bilangan konjugat dia itu berpangkat dan pangkatnya itu adalah bilangan positif. Jadi kita misalkan Z pangkat N, ya kan, kita misalkan Z pangkat N itu memiliki bilangan konjugat yaitu Z konjugat pangkat N. Nah, dengan pangkat N di mana N-nya itu adalah untuk setiap bilangan bulat positif dan Z-nya itu adalah bilangan kompleks gitu. Sehingga dari permisalan itu maka berlakulah Z pangkat N konjugat sama dengan Z konjugat pangkat N. Nah, untuk membuktikan sifat yang tadi itu Z pangkat N konjugat sama dengan Z konjugat pangkat N itu tadi kan kita misalkan terdapat Z pangkat N di mana bilangan konjugatnya adalah Z konjugat pangkat N. Nah, si Z pangkat N dan si Z konjugat pangkat N ini kita jumlahkan keduanya. Nah, setelah kita jumlahkan, kita konjugatkan sehingga bentuknya itu menjadi Z pangkat N ditambah Z konjugat pangkat N dikonjugatkan. Nah, kalau kedua ini kita pisah sehingga bentuknya menjadi Z pangkat N konjugat ditambah Z konjugat pangkat N dikonjugatkan. Nah, kemudian yang Z konjugat pangkat N dikonjugatkan itu kan kalau misal Z pangkat N konjugat dikonjugatkan itu kan sama aja bentuknya itu kayak misalnya inverse kan. Nah, suatu inverse kita inversekan maka dia akan balik ke bentuk awalnya, ya kan, sehingga berlaku juga untuk yang berlaku juga pada bilangan konjugat gitu. Jadi kalau suatu bilangan dikonjugatkan kemudian dikonjugatkan lagi sehingga bentuknya itu akan kembali ke bilangan asalnya gitu. Sehingga tadi kan Z pangkat N konjugat dikonjugatkan, nah bentuknya itu berubah menjadi Z pangkat N sehingga bentuknya sama dengan Z pangkat N konjugat ditambah Z pangkat N. Nah, biar lebih rapi, Z pangkat N-nya itu kita ubah posisi jadi ke depan, jadinya Z pangkat N ditambah Z pangkat N konjugat sehingga terbuktilah sifat ini yaitu Z pangkat N konjugat sama dengan Z konjugat pangkat N. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu terdapat suatu bilangan kompleks Z sama dengan 2 tambah I akar 5 di mana bilangan konjugatnya adalah Z konjugat sama dengan 2 kurang I akar 5. Maka buktikanlah bahwa 2 tambah I akar 5 pangkat 7 ditambah 2 kurang I akar 5 pangkat 7 itu sama dengan Z pangkat 7 tambah Z konjugat pangkat 7. Nah, di sini yang diketahui bilangan kompleksnya itu Z sama dengan 2 tambah I akar 5 dan bilangan konjugatnya adalah 2 kurang I akar 5. Kemudian yang ditanyakan adalah kita diminta untuk membuktikan apakah 2 tambah I akar 5 pangkat 7 ditambah dengan 2 kurang I akar 5 pangkat 7 itu sama dengan Z pangkat 7 ditambah Z konjugat pangkat 7. Nah, untuk membuktikannya kita jumlahkan bilangan kompleks yang berpangkat dengan bilangan konjugatnya yang pastinya memiliki pangkat juga, pangkat yang sama. Nah, itu kita jumlahkan sehingga Z
Z pangkat 7 ditambah Z konjugat pangkat 7 dikonjugatkan sama dengan, ini kan kalau kita bisa itu jadi bentuknya itu menjadi Z pangkat 7 konjugat ditambah Z pangkat 7 konjugat dikonjugatkan, sehingga didapatlah kan tadi dikonjugatkan kan balik ke asalnya, sehingga bentuknya menjadi Z pangkat 7 konjugat ditambah Z pangkat 7. Nah, kemudian Z pangkat 7-nya dipindahkan ke paling depan, sehingga bentuknya menjadi Z pangkat 7 ditambah Z konjugat pangkat 7, sehingga diperolehlah bahwa Z pangkat 7 ditambah Z konjugat pangkat 7 itu sama dengan 2 tambah I akar 5 pangkat 7 ditambah 2 kurang I akar 5 pangkat 7 merupakan bilangan real. Selanjutnya ada sifat konjugat yang keenam, yaitu Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 real Z, atau Z ditambah Z konjugat per 2 sama dengan real Z. Buktinya, misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka konjugatnya adalah Z konjugat sama dengan X dikurang Y. Bisa dilihat bahwa Z ditambah Z konjugat sama dengan X tambah Y ditambah X dikurang Y, sama dengan X ditambah Y ditambah X kurang Y. Kita substitusi kalau Z-nya tadi adalah X tambah Y dan Z konjugatnya adalah X dikurang Y. Maka kalau kita kelompokkan bisa kita dapat jadi 2X. Jadi Z ditambah Z konjugat sama dengan 2X. Jadi X sama dengan real Z. Maka Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 real Z. Yang mana X-nya itu adalah real Z. Atau Z ditambah Z konjugat per 2 sama dengan X. Z ditambah Z konjugat per 2 sama dengan real Z. Jadi terbukti. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika Z sama dengan 5 dikali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3, hitunglah Z ditambah Z konjugat. Nah, penyelesaiannya Z-nya kan sama dengan 5 cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Dan Z konjugatnya jadi 5 cos pi per 3 dikurang I sin pi per 3. Nah, kalau Z-nya itu ditambah, kalau Z konjugatnya jadinya dikurang. Nah, jadi kalau misalnya Z ditambah Z konjugat, 5 dikali cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3 ditambah 5 dikali cos pi per 3 dikurang I sin pi per 3. Bisa kita kalikan 5 ke dalam cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Jadi didapat Z ditambah Z konjugat sama dengan 5 cos pi per 3 ditambah 5 I sin pi per 3. Lalu sama dikalikan juga, jadi 5 cos pi per 3 dikurang 5 I sin pi per 3. Jadi bisa kita kelompokkan bahwa 5 cos pi per 3 dengan yang cos pi per 3 dengan cos pi per 3 kita kelompokkan. Jadi didapat 10 cos pi per 3. Nah, kalau yang I sin pi per 3 kan itu ditambah dan dikurang, jadinya habis. Jadi didapat Z ditambah Z konjugat adalah 10 cos pi per 3. Nah, cos pi per 3 itu kan setengah, sehingga Z ditambah Z konjugat sama dengan 10 dikali setengah. Didapat Z ditambah Z konjugat adalah 5. Nah, kalau sesuai dengan sifatnya tadi, Z ditambah Z konjugat adalah 2 real Z. Nah, real Z-nya yang mana? Real Z-nya itu adalah 5 cos pi per 3. 5 dikali cos pi per 3. Dan kalau imajinernya 5 I sin pi per 3. Jadi 5 dikali cos pi per 3 itu didapat cos pi per 3 kan setengah. 5 dikali setengah, jadi didapat 2,5. Jadi kalau misalnya sesuai sifat, 2 dikali 2,5 adalah 5. Jadi sama. Contoh soal kedua, diberikan Z sama dengan 3 dikurang 4I dan W sama dengan 2 ditambah 5I. Hitunglah Z ditambah W tambah Z tambah W konjugat. Dan dibuktikan bahwa hasilnya sama dengan 2 kali bagian real dari Z tambah W. Penyelesaiannya, Z ditambah W sama dengan 3 tambah 2 ditambah minus 4I tambah 5I. Nah, itu didapat dari pengelompokan bahwa Z sama dengan 3 dikurang 4I. Dan W 2 ditambah 5I. Kelompokan yang mana bilangan real dengan bilangan real, dan kelompokan yang mana imajiner dengan imajiner. Maka didapat Z ditambah W adalah 5 ditambah I.
setelah didapat Z tambah W sama dengan 5 ditambah I, maka konjugatnya adalah 5 dikurang I. Jadi Z tambah W ditambah Z ditambah W konjugat sama dengan 5 tambah I ditambah 5 kurang I. Nah, kalau kita kelompokkan, bilangan realnya kan sama-sama positif. Dan kalau bilangan imajinernya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi 5 ditambah 5 10, I dikurang I habis. Jadi didapat Z ditambah W ditambah Z tambah W konjugat sama dengan 10. Nah, kalau dua real Z-nya sesuai dengan sifat yang ke-6 ini, dua real Z adalah 2 dikali 5. Real Z-nya adalah 5. Kita lihat bahwa di Z tambah W itu kan 5 ditambah I. 5-nya adalah real Z dan I-nya adalah imajiner Z. Jadi didapat 2 real Z sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, 2 real Z juga menghasilkan 10. Kesimpulannya, hasilnya sama, bahwa Z ditambah W ditambah Z tambah W konjugat sama dengan 2 real Z. Sesuai dengan sifat yang ke-6. Selanjutnya di sini ada sifat yang ke-7, yaitu Z kurang Z konjugat sama dengan 2I dikali imajiner dari Z. Atau bisa kita buat bentuknya menjadi Z kurang Z konjugat per 2I sama dengan imajiner dari Z. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan Z itu sama dengan X tambah IY. Maka konjugatnya itu adalah X kurang IY. Kemudian, kita akan membuktikan Z kurang Z konjugat sama dengan 2I dikali imajiner dari Z. Kita substitusikan nilai Z dan Z konjugat. Jadi, Z kurang Z konjugat sama dengan X tambah IY kurang X kurang IY. Itu kan masih dalam kurung. Nah, kita selesaikan operasinya. Jadi, X tambah IY kurang X tambah IY. X kurang X habis 0 hasilnya, dan IY tambah IY adalah 2IY. Nah, karena Y itu adalah imajiner dari Z, maka dapat kita buat Z kurang Z konjugat sama dengan 2I dikali imajiner dari Z. Kita menggantikan Y-nya itu jadi imajiner dari Z. Setelah itu bisa kita buat lagi menjadi Z kurang Z konjugat per 2I sama dengan imajiner dari Z. Jadi terbukti bahwa sifat yang ke-7 itu yaitu Z kurang Z konjugat sama dengan 2I dikali imajiner dari Z. Nah, di sini ada contoh soal penerapan dari sifat ke-7, di mana contoh soalnya, jika diketahui suatu bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y, di mana X sama dengan 5 dan Y belum diketahui. Tetapi diberikan informasi bahwa Z kurang Z konjugat sama dengan 6I. Tentukan nilai Y. Jadi di sini kita akan mencari nilai Y yang belum diketahui dari bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y dengan berbekal atau modal dari yang diketahui itu Z kurang Z konjugat sama dengan 6I. Jadi kita akan menggunakan sifat ke-7, yaitu Z kurang Z konjugat sama dengan 6I untuk menemukan nilai dari si Y untuk melengkapi bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu bilangan kompleks Z sama dengan X-nya kan 5. Jadi Z sama dengan 5 tambah Y. Y-nya belum diketahui, jadi kita tulis saja sebagai Y di situ. Kemudian dari bilangan kompleks Z sama dengan 5 tambah Y, maka diperoleh konjugatnya yaitu 5 dikurang Y. Nah, kita dengan menggunakan sifat ke-7, kita substitusikan Z dan Z konjugat. Jadi Z kurang Z konjugat sama dengan 5 tambah IY kurang 5 kurang IY. Jadi kita operasikan, dapatlah hasilnya 5 tambah IY kurang 5 tambah IY. 5 kurang 5 habis, IY tambah IY sama dengan 2IY. Jadi diperoleh Z kurang Z konjugat sama dengan 2IY. Nah, diketahui pada soal tadi bahwa nilai dari Z kurang Z konjugat itu sama dengan 6I. Jadi dari yang diketahui ini kita dapat tulis menjadi
Z kurang Z konjugatnya ini kita substitusikan menjadi 6i. Jadi 6i sama dengan 2i. Kita selesaikan operasinya dengan membagi kedua ruas dengan 2i. Jadi 6i per 2i sama dengan 2iy per 2i. Jadi diperolehlah 6i per 2i sama dengan y. Jadi y-nya itu adalah 3. Baik, yang terakhir kita masuk ke sifat-sifat konjugat yang Z dikali Z konjugat sama dengan real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Nah, untuk membuktikan ini, pertama kita misalkan Z sama dengan X ditambah Y. Maka konjugatnya itu Z konjugat sama dengan X dikurang Y. Langkah selanjutnya, kita kalikan Z dikali Z konjugat dengan pemisalan tadi, yaitu X ditambah Y dikali X dikurang Y. Kita kalikan seperti biasa, maka dapat hasilnya X kuadrat ditambah YXY dikurang YXY dikurang Y kuadrat dikali Y kuadrat. YXY dikurang YXY kan habis, maka yang tersisa X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali Y kuadrat. Y kuadrat itu kan sama dengan min 1, maka menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan bentuk dari real Z kuadrat tambah imajiner Z kuadrat. Maka terbukti bahwa Z dikali Z konjugat itu real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat.